Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan soal tarikh tasrih, yaitu 25 soal. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan tarikh tasrih? Tarikh tasrih adalah ilmu yang merupakan ilmu yang sangat penting. Mengapa saya mengatakan ilmu yang sangat penting? Karena ilmu tarikh tasrih itu mempelajari seiring perkembangan zaman dari masa Nabi Muhammad SAW hingga pada zaman sekarang. Maka saya mengatakan tadi ilmu tarikh tasrih itu sangat penting. Maka itu adalah alasannya. Soal yang kedua, apa saja dalil yang mendukung kajian tarikh tasrih dalam Islam? Jawaban yang pertama itu ada Al-Quran, ada Sunnah, ada ijma' dan qiyas. Seterusnya soal yang ketiga adalah apa saja perkembangan penting pada masa periode Khulafaur Rasyidin? Perkembangan yang pertama itu adalah pembukuan Al-Quran, perkembangan ijtihad dan pengeluasan wilayah. Soal yang keempat adalah apa saja sumber-sumber tarikh tasrih? Sumber-sumber tarikh tasrih itu ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Soal yang seterusnya, soal yang kelima, kapan Islam masuk ke kalangan masyarakat Arab? Islam masuk ke kalangan masyarakat Arab di era pada sekitar abad ke-7 Masehi. Selanjutnya soal yang keenam, bagaimana sistem hukum pada masa jahiliyah atau hukum kesukuan? Yaitu yang pertama itu ada balas dendam, ada perlindungan suku, dan ada penyelesaian konflik dan kode etik kesukuan. Soal yang ketujuh adalah apa saja tradisi dan adat istiadat yang memengaruhi hukum jahiliyah? Jawabannya adalah kode kehormatan, solidaritas, kesukuan, balas dendam, perlindungan tamu, dan tabu dan pantangan. Selanjutnya soal yang ke-8, kapan Islam mulai berkembang? Islam berkembang pada tahun 610 Masehi, pada masa ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu di Gua Hira. Soal yang ke-9, apa saja sumber-sumber hukum pada masa Nabi Muhammad SAW? Yaitu ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada ijtihad Rasulullah SAW. Soal yang ke-10, kapan Islam pertama kali masuk ke Asia Tenggara? Islam masuk ke Asia Tenggara pada sekitar abad ke-7 Masehi. Soal yang ke-11, yaitu sebutkan beberapa faktor umum yang mempengaruhi masuknya Islam. Yang pertama itu ada jalur perdagangan, ada jalur pernikahan, ada jalur politik, dan ada jalur tasawuf. Soal yang seterusnya, soal yang ke-12, sebutkan beberapa ulama yang terkenal. Ada Ibnu Rashid, ada Ibnu Hajam, dan Al-Jahrawi. Soal yang ke-13, pada masa siapa periode yang ketiga dimulai dan tahun berapa? Yaitu periode yang ketiga dimulai oleh masa tabi'in pada tahun 650 sampai 750 Masehi. Soal yang ke-14, yaitu pada abad keberapa masa kolonial? Yaitu abad ke-17 hingga abad ke-20. Soal yang seterusnya, soal yang ke-15, yaitu pada abad berapa masa kerajaan Islam? Yaitu pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Seterusnya, soal yang ke-16, apa kepanjangan dari MUI? Yaitu Majelis Ulama Indonesia. Soal yang ke-16, siapa pendiri dinasti Mughal?
yaitu Zaharuddin Babur. Soal yang ke-17, siapa saja tokoh Islam yang terkenal pada masa tabi'in? Yaitu ada Hasan Al-Basri, Ibnu Syirih, dan Said bin Abdul Musayyib. Soal yang ke-18, baiklah, soal yang seterusnya itu soal yang ke-18, apa saja perkembangan penting pada masa periode Khulafaur Rasyidin? Yaitu ada pembukaan Al-Qur'an, ada perkembangan ijtihad, dan ada pemerluasan wilayah. Soal yang ke-19, apa saja dalil yang mendukung kajian tersebut? Yaitu ada Al-Qur'an, ada hadis, ada ijma' dan qiyas. Yang seterusnya soal yang ke-20, apa saja sumber-sumber yang bisa dijadikan sebagai pedoman? Yaitu ada Al-Qur'an, ada sunnah juga, ada ijma' dan qiyas. Yang seterusnya itu ada apa saja kapan Islam masuk ke kalangan masyarakat Arab? Yaitu Islam masuk ke kalangan masyarakat Arab pada sekitar abad ke-7 Masehi. Seterusnya soal yang ke-21, bagaimana sistem hukum pada masa jahiliyah? Yaitu ada balas dendam, ada perlindungan suku, ada penyelesaian konflik, dan kode etik kesukuan. Yang seterusnya itu soal yang ke-22, apa saja tradisi dan adat istiadat yang memengaruhi hukum jahiliyah? Yaitu ada kode kehormatan, ada solidaritas kesukuan, ada balas dendam, dan perlindungan tamu. Seterusnya soal yang ke-23, kapan Islam mulai berkembang? Islam berkembang pada tahun 610 Masehi pada masa ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Soal yang ke-25, apa saja sumber-sumber hukum pada masa Nabi Muhammad SAW? Yaitu ada Al-Qur'an, ada sunnah Nabi Muhammad SAW, dan ada ijtihad Rasul. Sekian, salam bil ma'af.